Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia dengan NIM 2416040040 dari kelas 4 Aksya B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pengakuan pendapatan serta imbalan kerja dan pensiun pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Dalam akuntansi, perusahaan tidak hanya harus mengetahui kapan pendapatan dapat diakui, tetapi juga bagaimana kewajiban kepada karyawan harus dicatat dan dilaporkan. Oleh karena itu, pada presentasi ini, saya akan membahas dua materi penting, yaitu yang pertama pengakuan pendapatan yang diatur dalam PSAK 72, serta imbalan kerja dan pensiun yang diatur dalam PSAK 24. Lanjut ke pengertian pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah proses menentukan kapan dan sebesar apa pendapatan boleh dicatat dalam laporan keuangan. Pengakuan pendapatan tidak hanya melihat apakah perusahaan sudah menerima uang, tetapi juga apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada pelanggan. Dengan pengakuan yang tepat, laporan keuangan akan memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kinerja perusahaan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan pada saat penjualan. Bentuk pengakuan pendapatan yang paling umum adalah pada saat penjualan. Pendapatan diakui ketika barang telah diserahkan kepada pelanggan atau jasa telah selesai diberikan. Sebagai contoh, jika sebuah toko menjual laptop kepada pelanggan dan laptop tersebut langsung diterima oleh pembeli, maka pada saat itu perusahaan dapat mengakui pendapatan karena kewajiban kepada pelanggan telah dipenuhi. Selanjutnya, pengakuan pendapatan sebelum dan sesudah penyerahan. Dalam kondisi tertentu, pendapatan tidak selalu diakui pada saat penjualan. Pendapatan dapat diakui sebelum penyerahan barang, apabila terdapat kontrak khusus yang memenuhi persyaratan tertentu, misalnya pada proyek yang dikerjakan secara bertahap. Sebaliknya, pendapatan juga dapat diakui setelah penyerahan barang, misalnya apabila masih terdapat ketidakpastian mengenai penerimaan pembayaran atau syarat tertentu yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, waktu pengakuan pendapatan harus disesuaikan dengan kondisi transaksi yang sebenarnya. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan pada kontrak jangka panjang. Kontrak jangka panjang merupakan kontrak yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari satu periode akuntansi, misalnya proyek pembangunan gedung atau jalan. Dalam kondisi ini, pendapatan tidak selalu diakui setelah proyek selesai. Berdasarkan PSAK 72, pendapatan dapat diakui secara bertahap selama kewajiban pelaksanaan dipenuhi. Selanjutnya, permasalahan lain dalam pengakuan pendapatan. Selain transaksi penjualan biasa, terdapat beberapa kondisi yang memerlukan pertimbangan khusus dalam pengakuan pendapatan. Misalnya, penjualan secara cicilan, penjualan dengan hak retur, atau kontrak yang terdiri atas beberapa kewajiban pelaksanaan. Dalam situasi seperti ini, perusahaan harus menentukan kapan kendali atas barang atau jasa benar-benar telah berpindah kepada pelanggan. Oleh karena itu, setiap transaksi harus dianalisis berdasarkan ketentuan dalam PSAK 72 agar pendapatan yang diakui sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya, perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan. Dari sisi perlakuan akuntansi, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan. Pertama, pendapatan diakui setelah perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaannya kepada pelanggan. Kedua, pendapatan diukur berdasarkan harga transaksi yang telah disepakati. Ketiga, pendapatan disajikan dalam laporan laba rugi. Dan yang terakhir, perusahaan juga harus mengungkapkan kebijakan akuntansi serta informasi mengenai kontrak dengan pelanggan agar laporan keuangan lebih transparan. Selanjutnya yaitu PSAK yang mengatur. Standar akuntansi yang mengatur pengakuan pendapatan adalah PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 ini memperkenalkan 5 tahapan dalam pengakuan pendapatan. Tahapan tersebut dimulai dari mengidentifikasi kontrak, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi, hingga akhirnya mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Dengan adanya 5 tahapan ini, perusahaan memiliki pedoman yang jelas dalam mengakui pendapatan secara konsisten. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu imbalan kerja dan pensiun.
Materi ini membahas bagaimana perusahaan mengakui dan melaporkan kewajiban kepada karyawan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Slide selanjutnya yaitu pengertian imbalan kerja. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Imbalan kerja dapat berupa gaji, tunjangan, bonus, maupun manfaat lainnya, baik yang diberikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan pemberian imbalan kerja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus memenuhi kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis imbalan kerja. Berdasarkan PSAK 24, imbalan kerja dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek, seperti gaji dan tunjangan. Yang kedua, imbalan pasca kerja, misalnya manfaat pensiun. Ketiga, imbalan kerja jangka panjang, seperti penghargaan masa kerja. Dan yang terakhir adalah pesangon, yaitu imbalan yang diberikan ketika hubungan kerja berakhir. Pembagian ini bertujuan agar setiap jenis imbalan dicatat sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya yaitu imbalan kerja jangka pendek dan jangka panjang. Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan yang diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Contohnya adalah gaji, bonus, tunjangan, dan cuti berbayar. Sementara itu, imbalan kerja jangka panjang diberikan atau diselesaikan lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Contohnya antara lain yaitu penghargaan masa kerja, cuti jangka panjang, dan bonus jangka panjang. Perbedaan utama keduanya terletak pada jangka waktu penyelesaiannya. Selanjutnya adalah program pensiun yang terdiri dari 2 jenis, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Pada program iuran pasti, perusahaan hanya berkewajiban membayar iuran dalam jumlah tertentu ke dana pensiun. Setelah iuran dibayarkan, risiko investasi dan hasil pengembangannya menjadi tanggung jawab peserta. Sedangkan pada program imbalan pasti, perusahaan menjamin besarnya manfaat pensiun yang akan diterima karyawan. Karena itu, perusahaan menanggung resiko apabila dana yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi manfaat tersebut. Selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Dalam laporan keuangan, perusahaan tidak hanya mencatat beban imbalan kerja, tetapi juga wajib mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kewajiban tersebut. Informasi yang diungkapkan meliputi beban imbalan kerja, liabilitas atau aset imbalan kerja, informasi mengenai program pensiun, serta kebijakan akuntansi yang digunakan. Pengungkapan ini bertujuan agar laporan keuangan menjadi lebih transparan dan mudah dipahami oleh para pengguna. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi terhadap imbalan kerja dimulai dari pengakuan, yaitu ketika karyawan telah memberikan jasa kepada perusahaan sehingga timbul kewajiban untuk memberikan imbalan. Selanjutnya, imbalan kerja diukur sesuai dengan jenis dan nilai kewajiban yang harus dibayarkan. Setelah itu, kewajiban tersebut disajikan dalam laporan keuangan sebagai beban dan liabilitas perusahaan. Sebagai contoh, ketika perusahaan mengakui beban gaji yang masih harus dibayar, jurnalnya adalah mendebit akun beban imbalan kerja dan mengkreditkan akun utang imbalan kerja. Baik, selanjutnya PSAK yang mengatur imbalan kerja. Standar akuntansi yang mengatur imbalan kerja adalah PSAK 24 tentang imbalan kerja. PSAK 24 ini mengatur bagaimana perusahaan mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan imbalan kerja. Selain itu, bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, juga terdapat ketentuan dalam SAK Etap yang mengatur perlakuan akuntansi imbalan kerja dengan pendekatan yang lebih sederhana. Baik, dari pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa pengakuan pendapatan dan imbalan kerja merupakan 2 aspek yang sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan. Pengakuan pendapatan harus dilakukan sesuai PSAK 72, yaitu ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya kepada pelanggan sehingga pendapatan yang diakui mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Di sisi lain,
Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan kepada karyawan. Oleh karena itu, seluruh imbalan kerja, baik jangka pendek, jangka panjang, maupun program pensiun, harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 24. Dengan menerapkan kedua standar tersebut secara konsisten, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sehingga informasi yang disajikan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi berbagai pihak. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.